Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nur Aisyah dengan NIM H02231118 dari Program Studi Ilmu Tanah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengolah data menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Pengolahan data ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perlakuan dan kombinasi perlakuan terhadap nilai redox N total dan P tersedia, serta bagaimana hubungan korelasi antara redox dengan N total, redox dengan P tersedia, dan N total dengan P tersedia. Jadi, eh, untuk memasukkan datanya itu dengan cara file, open, klik data, tinggal dipilih yang data rancap ini, terus open, muncullah data seperti ini. Di sini ada hasil dari redox, N total, dan P tersedia. Nah, selanjutnya dipastikan lagi bahwa pada variabel view itu ketiganya itu measure-nya udah scale dan tipenya itu sudah numerics. Setelah itu kita uji normalitas dengan klik analyze, parametric test, ini pilih yang satu sampel, nanti dimasukkan ketiganya. Oke. Selanjutnya kita melakukan transform komputer compose variabel. Ini ditulis oops, masukkan rumusnya S U R T, klik redox, membuka dikali 2. Oke. Untuk selanjutnya nanti tiga-tiganya dikomposkan semua. Oke. Ini tersedia. Untuk hasil dari transformasinya tadi ada di data view yang bagian ini. Nah, selanjutnya kita urusin normalitas lagi seperti kayak tadi. Ini kita masukkan lagi yang di input yang sudah ditransformasikan. Oke. Nah, ini totalnya sudah, tapi yang P tersedianya belum. Selanjutnya, kita masuk ke variabel new, terus memastikan bahwa ketiganya tadi udah sesuai mentionnya, yaitu scale. Terus selanjutnya analyze, kita ke general linear model, pilih yang univariate. Terus kita masukkan yang dependennya itu redox. Nah, untuk fix, uh, fix faktornya, tuh, composite. Pilih model, custom, masukkan compose, dan kombinasi keduanya. Lalu klik continue. Oke. Terus yang kita pencet ke post ini dimasukkan MFG dan komposnya, terus dipilih Duncan, terus continue. Oke. Ini menunjukkan bahwa ketiganya tidak berpengaruh pada redox. Untuk selanjutnya dilakukan hal yang sama untuk N total dan P tersedia, itu analis general model. Nah, ini eh, dimasukkan yang N total untuk modelnya sama seperti tadi ini, dan post hubnya juga sama seperti tadi di oke.
Selanjutnya yang P tersedia. Oke. Nah, nah, hasil yang analisis terakhir tadi, hasilnya dapat dilihat di output tab. Ini menyatakan bahwa kombinasi ketiganya MFC, kompos, dan kombinasi tidak berpengaruh nyata pada redox. Untuk yang N totalnya juga sama, tidak berpengaruh nyata. Dan sedangkan yang P tersedia juga sama, bahwa ketiganya ini tidak berpengaruh nyata pada P tersedia. Eh, dan bisa dilihat bahwa pada redox subsetnya itu satu yang artinya A. Untuk N total, subsetnya itu ada satu dan dua yang artinya A dan B. Dan untuk subset P tersedia ada satu yang artinya yaitu A. Nah, untuk selanjutnya kita perlu tahap uji korelasi yaitu dengan cara analyze, correlate, bivariate, kita masukkan redox dan N total. Lalu percent to 12, oke. Selanjutnya analyze lagi. Ini yang N totalnya diganti P tersedia, dimasukkan percent to 12, oke. Sekali lagi correlate. Nah, ini redoxnya diganti dengan N total, dimasukkan. Oke. Ini merupakan hasil dari uji korelasi tadi. Korelasi antara redox dan N total menunjukkan korelasi yang lemah dengan nilai 0, min 0,241 dan signya 0,184 yang mana lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak berkorelasi secara signifikan. Untuk korelasi selanjutnya yaitu redox dengan P tersedia. Ini juga menunjukkan korelasi yang lemah dan signya juga menunjukkan tidak berkorelasi secara nyata. Sedangkan untuk korelasi yang terakhir, P tersedia dan N total, ini juga menunjukkan korelasi yang lemah dan signya juga lebih dari 0,05 yang berarti tidak berkorelasi secara nyata. Selanjutnya kita akan membuat grafik untuk mengetahui pendugaan antara variabel satu dengan variabel lainnya dengan cara grafik dengan dialog. Kita pilih yang scatter dot, simple scatter, main. Ini kita masukkan yang y aksisnya redox, x aksisnya n total. Nanti kita oke. Hasilnya tadi ada di output. Selanjutnya klik dua. Kita pilih yang add fit line add total. Oke, kita pilih linear dan close. Jadi seperti ini. Jadi dari grafik ini dapat dinyatakan bahwa redox dapat diduga dari N total dengan persamaan Y sama dengan 69,13 sampai 45,67 dikali X dengan persamaan linear atau determinasinya 0,059. Nah, selanjutnya, nah, selanjutnya kita buat grafik lagi dengan variabel yang berbeda. Caranya seperti tadi. Hasilnya langsung muncul di sini. Kita klik dua, pilih ini.
Terus, nah, dari sini juga dapat dilihat bahwa redup dapat diduga dengan dari P tersedia dengan persamaan Y sama dengan 40,65 min 1,46 dikali X dengan R kuadrat linearnya 0,026. Nah, untuk selanjutnya sama seperti tadi caranya dengan variabel yang berbeda. Oke, caranya masih sama seperti tadi, seperti ini. Kita close saja. Nah, hasilnya sudah terlihat bahwa N total juga dapat diduga dari P tersedia dengan persamaan Y sama dengan 0,68 plus 0,02 dikali X dengan R kuadrat linearnya 0,105. Untuk olah data SPSS sampai sini, selanjutnya kita mengolah data menggunakan RStudio. Untuk olah data RStudio itu, kita masuk ke aplikasinya dulu. Setelah itu memasukkan data yang akan diolah, yang sudah siapkan dengan cara import data set from Excel, masuk ke browser, kita pilih datanya, kita masukkan, open. Nah, karena datanya sudah muncul, range-nya ini kita sesuaikan, yaitu A1, G33. Kita tunggu dulu. Hmm, Habis itu, ini kita hmm, lalu import. Karena datanya sudah ada, kita masuk ke untuk selanjutnya eh, kita tulis lagi bio enter, kita blok keduanya, lalu run. Nah, selanjutnya uji normalitas itu dengan tes. Kita masukkan data kita dolar, kita masukkan redox lagi, masukkan data kita. Kita blok ketiganya, lalu run lagi. Nah, ini hasil normality testnya. Nah, ini untuk hasil normalitasnya dan dikarenakan redox, eh, N total dan P tersedianya masih di bawah 0,05, maka harus ditransformasikan. Dan ini berarti berdistribusi tidak normal. Untuk caranya, nah ini dibedakan untuk hasil datanya nanti.
Dilakukan 3 kali seperti yang di atas tadi. Nah, tadi namanya aliran. Nah, di sini akan muncul tabel baru, yaitu hasil kita blok lagi lalu diram. Nah, di sini akan muncul tabel baru, yaitu hasil transformasi. Lalu selanjutnya kita lakukan uji normalitas lagi menggunakan sama menggunakan. Nah, di sini Hmm, Karena udah kita blok lagi, terus kita run. Nah, setelah itu kita uji normalitas lagi. Caranya seperti tadi. Kita blok, run lagi. Nah, karena di sini hasilnya datanya menunjukkan tidak normal, maka selanjutnya kita melakukan selanjutnya kita lakukan uji non parametrik dengan cara uji kristal Wallis. Caranya itu dengan ketik ini diketik satu satu untuk semua perlakuannya. Ini ketiganya di blok seperti tadi, lalu di run. Ini hasilnya udah keluar, hasilnya udah lebih dari 0,05 yang artinya sudah terdistribusi normal. Selanjutnya kita akan uji ANOVA, RPD, dua pack, menggunakan dua faktor. Masukkan data yang kita gunakan. Eh, ini kita lihat pada data itu redox itu berada di kolom berapa. Kita masukkan 5 dari 7, terus koma, data yang kita gunakan, dolar, terus ulangan, koma, data yang kita gunakan, dolar, dolar, M, MFC, koma, data yang kita gunakan lagi. Habis itu dolar, kompos,
koma satu. Bisa dicek lagi apakah sudah benar. Selanjutnya kita blok, klik run. Karena udah muncul. Selanjutnya kita bawah lagi, tulis print. Yes. Ini kita blok dan run. Nah, ini untuk hasil analisis ANOVA. Dari sini kita dapat membaca hasilnya. Nah, untuk hasil analisisnya menunjukkan bahwa nilai redox ini memiliki nilai lebih dari 0,05. Jadi menunjukkan bahwa hasil ketiganya itu tidak berpengaruh nyata pada redox. Dan Spiroworks-nya ini menunjukkan bahwa data ini normal. Untuk MFC itu grupnya A semua, kompos A semua, dan kombinasi A semua. Selanjutnya, pada N total ini juga menunjukkan nilainya lebih dari 0,05, yang berarti tidak berpengaruh dan menunjukkan data ini normal. Untuk MFC-nya itu A dan B, komposnya A, dan kombinasinya AB, ABC, BCD, CD, dan D. Untuk yang P tersedia ini juga menunjukkan hasilnya lebih dari 0,05, yang berarti tidak berpengaruh nyata. Spirowork-nya itu juga normal, yang menunjukkan data ini juga normal. Eh, untuk MFC-nya itu grupnya A, komposnya juga grupnya A, dan untuk kombinasinya A dan B. Selanjutnya kita uji korelasi. Nah, selanjutnya melakukan uji korelasi dengan ini ditulis dan ken dan teks saya masukkan redox MFC data.
Pun di copy saja, diganti dan teks and total MFC data signifikan method. Ganti kompos. Hmm. Nah, ini kita runkan, lalu ini semua juga kita runkan. Nah, nah, selanjutnya ini kita blok, kita runkan. Hmm, kita coba lagi, kita runkan. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya. Jadi rata-rata P eh, ADC-nya itu menunjukkan bahwa rata-ratanya lebih dari 0,05, eh, sehingga perlakuan ini dinyatakan tidak berbeda signifikan. Dan selanjutnya kita akan uji korelasi. Nah, selanjutnya yaitu uji korelasi dengan cara mengetikkan teks, masukkan data yang kita gunakan.
dolar, masukkan redox yang sudah ditransformasi. Ini menggunakan dua variabel sekaligus. Ini menggunakan yang sudah ditransformasi. Terus bawahnya hmm, print. Ini caranya di run, lalu di print lagi. Nah, eh, di sini menunjukkan bahwa P value-nya itu 0,2, jadinya kekuatan redox dengan N totalnya itu berkorelasi lemah. Selanjutnya, antara redox dan P tersedia, sama seperti tadi, run, di print. Nah, di sini menunjukkan bahwa P value-nya itu 0,3, jadi korelasi antara redox dan P tersedia lemah, dan nilainya min, karena nilainya min. Yang terakhir, sama caranya seperti tadi. Nah, di sini menunjukkan P value-nya itu 0,07, yang berarti korelasi antara N total dan P tersedia kuat karena nilainya plus. Nah, selanjutnya membuat grafik untuk menduga satu variabel dengan variabel lainnya dengan cara ketik kali G, GP, enter, kali GG, PP, enter, GG, P. Pastikan yang ini terbaca ya teman-teman. Terus habis ini uh, di run, di blok di run, udah muncul. Lalu enter lagi, ketik ketik di plot, masukkan data, koma, next, ketik X sama dengan masukkan data, redoxnya ini yang sudah ditransformasi, koma, Y sama dengan masukkan data lagi, data, N total, N total. Di sini di akhir ditambah, dikasih plus. Setelah itu di enter, masukkan data yang sudah disediakan koas. Nah, habis itu di blok, di run, kita tunggu. Nah, ini grafiknya sudah ada. Ini
redox dapat diduga dengan n total dan persamaan Y sama dengan 0,154 min 0,000449 X R kuadrat 0,05. Eh, Sekarang dilanjutkan dengan redox dengan P tersedia. Enter. Nah, untuk membuat grafik selanjutnya sama seperti yang tadi, ini di blok aja biar cepat. Terus diganti bagian N totalnya, diganti dengan P tersedia, tersedia eh, di blok, tarankan. Nah, di sini hasilnya udah muncul. Redox dapat diduga dengan P tersedia, yaitu dengan persamaan Y sama dengan 4,32 min 0,0181 X R kuadrat sama dengan 0,03. Nah, grafik yang terakhir caranya sama. Eh, kita blok, lalu kita copy paste. Di sini redoxnya dapat diganti dengan n total. Nah, blok tarankan. Nah, ini juga grafiknya sudah bisa dibaca bahwa eh, n total dapat diduga dengan P tersedia, yaitu dengan persamaan Y sama dengan min 1,18 plus 6,59 X R kuadrat sama dengan 0,10. Nah, untuk olah data dan RStudio udah selesai. Eh, Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.